Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, pada minggu besok, pada minggu ini maksudnya, tanggal 29 sampai 31 Januari, kami mengadakan workshop Mastering Research Tools batch ke-7, yaitu Structural Equation Modeling dengan menggunakan AMOS 26 Graphics, seperti itu. Nah, apa aja yang menjadi topik atau silabus bahasan kami? Pertama, kami akan memberikan literatur review tersistematis dengan publish or perish, monthly dan post viewer. Kemudian bagaimana kita melakukan data screening dan manajemen data di SPSS dan Excel. Kemudian kita mengecek validitas data dan normalitas data serta outliers seperti itu. Lalu di sini juga kita baru akan masuk ke AMOS. Jadi kita sebelum masuk ke AMOS kita melakukan screening dan melakukan manajemen data di SPSS dan Excel seperti itu. Kemudian kita memberikan alat-alat otomatis ya. Di sini menggambar model penelitian. Jadi kalau kita menggambar AMOS biasanya secara manual dan berantakan, di sini kita bisa menggambar model AMOS secara otomatis dan rapi. Dijamin 100% rapi seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya kita melakukan pendekatan 2 tahap SEM, yaitu Confirmatory Factor Analysis dan Structural Model Analysis seperti itu. Nah, di Confirmatory Factor Analysis kita akan melakukan ya kalau di AMOS atau di CBSEM namanya measurement model. Di sini kita akan melakukan analisis faktor. Di sini mengecek validitas konstruk, model fit, dan modification indices. Nah, ini sebagai indeks untuk melakukan perbaikan model seperti itu. Kemudian kita melakukan analisis multigroup CFA atau yang kita kenal dengan nama measurement invariance atau invariansi pengukuran melalui 3 tahap, yaitu configural, metric, and scalar. Nah, baru yang ketiga, kita di confirmatory factor analysis atau di CFA-nya ini, kita melakukan pengujian common method bias test menggunakan Harman single factor, marker variable, dan common method factor, seperti itu. Nah, untuk menghitung hasil-hasil dari AMOS ini sendiri, kami menyediakan tools otomatis ya, jadi sekali klik itu bisa menghitung AVE, kemudian validitas diskriminan, kemudian kita juga bisa mendapatkan model fit, lalu mendapatkan composite reliability dan sebagainya itu secara otomatis begitu. Kemudian kita di tahap 2 dari SEM dari CBSEM yaitu kita melakukan analisis model struktural seperti itu. Nah, di sini kita melakukan pengujian teori dalam CBSEM yaitu dari model yang ada kita melakukan strategi pengembangan model atau melakukan confirmatory model ataupun competing model seperti itu. Nah, di sini intinya kita bisa membuat model alternatif. Kemudian kita mengecek analisis jalurnya atau path analysisnya dengan model variable control juga. Kemudian kita melakukan mediasi, uji mediasi kami di sini melakukan bootstrapping dan model mediasi Barron dan Kenny. Model mediasi bootstrapping ini dari Hayes dengan menggunakan indeks confidence interval. Kemudian juga dengan model mediasi Barron dan Kenny. Kemudian pada bagian berikutnya kita melakukan analisis model struktural dengan model interaksi moderasi atau moderasi continuous seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan Aiken dan West pada tahun 1991 seperti itu. Nah, kemudian pada bagian akhir di sini ya dari model struktural kita melakukan analisis multigroup struktural atau biasa disebut dengan moderasi multigroup atau moderasi kategorikal. Kalau yang lain biasanya kita menggunakan split sample, kalau ini enggak, kita tetap lakukan secara simultan untuk mengecek kategori apakah nanti setiap dari variabel kategorikal ini nanti memoderasi hasil hubungan yang kita bangun. Kemudian di bagian akhir ya kita melakukan analisis SEM dengan konstruk second order seperti itu. Mengapa Mas Salim kok nggak ada analisis variabel formatif? Ya karena simple, sederhana. CBSEM tidak bisa kita lakukan untuk menguji konstruk atau variabel formatif. Itu nanti ada di PLS seperti itu. Lalu apa yang akan Bapak Ibu dapatkan? Di sini fasilitasnya ada 7 PowerPoints, ya ada 7 totalnya. Kemudian ada handout sekitar kurang lebih 100 halaman. Nah, di sini ada tools otomatis untuk menggambar model AMOS.
Kemudian ada tools otomatis untuk menghitung hasil AMOS. Jadi ini sudah praktis, jadi mungkin tidak ribet lah Bapak Ibu ingin menggunakan software AMOS ini seperti itu. Oke, kemudian nanti saya juga berikan contoh working paper AMOS dan contoh artikel jurnal yang menggunakan AMOS. Nah, selain itu, kami juga akan menjelaskan tidak hanya dari segi praktiknya bagaimana, tetapi meninjau konsep yang benar dan sesuai referensi-referensi yang memiliki ranking dan kualitas yang baik seperti itu. Nah, di sini juga kami akan memfasilitasi grup WA ya. Jadi ini bentuk agar peserta itu setelah acara workshop bisa konsultasi. Seperti itu. Oke, jadi demonstrasi softwarenya ada SPSS, AMOS, ya juga menggunakan Publish or Perish, Postviewer, dan sebagainya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.